salah seorang ustadz, beliau mengajarkan membaca atau training membaca Al-Quran di Jakarta. Training membaca Al-Quran. Kemudian setelah selesai acara, itu ada mbah-mbah yang menangis. Mbah-mbah menangis setelah didatangi oleh Ustadz. Mbah, kenapa menangis? Kata mbah, saya merasa 60 tahun usia saya itu sia-sia. Loh, kenapa mbah? Karena saya sampai 60 tahun ini tidak bisa membaca Al-Quran. Huruf saja tidak tahu, kata beliau nih, mbah nih. Maka apa kata ustadznya? Kata ustadznya, mbah, yang menjadikan seseorang itu bisa membaca Al-Quran itu Allah. Bukan karena tua, bukan karena muda, bukan karena pintar, bukan karena bodoh, tapi yang menjadikan seseorang itu bisa atau tidak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mbah, kalau ingin bisa baca Al-Quran dengan baik, bangun di sepertiga malam terakhir, sholat, berdoa kepada Allah untuk dimudahkan membaca Al-Quran, dalam belajar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua ya belajar. Akhirnya mbah ini minta kepada ustadz itu untuk belajar membaca Al-Quran. Diajari oleh ustadz itu, dan mbah ini disiplin setiap malam qiyamul lail, kemudian berdoa kepada Allah untuk memudahkan membaca Al-Quran. Nah, alhamdulillah di usianya yang ke-62 tahun, di ulang tahunnya beliau yang ke-62 tahun, beliau sudah lancar membaca Al-Quran secara keseluruhan sempurna. Nah, setelah selesai seperti itu, mbah ini bertanya lagi kepada ustadznya, Ustadz, alhamdulillah saya sudah selesai membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dengan baik, tapi saya ingin yang lebih. Apa mbah? Yang ingin lebihnya itu apa gitu? Kata mbah ini, saya ingin menghafal seluruh Al-Quran. Maka ustadz ini menyampaikan, mbah, untuk bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu sama kayak tadi menyampaikannya, untuk bisa menghafal Al-Quran itu bukan masalah tua muda, bukan masalah orang pintar tidak pintar, bukan masalah orang bisa melihat tidak bisa melihat. Semua orang itu bisa, karena ayat tadi itu untuk semua orang. Al-Quran itu telah dimudahkan itu untuk semua orang. Nah, si mbah ini kemudian mantap untuk menghafal Al-Quran. Disertai dengan doa di sepertiga malam terakhir, berdoa kepada Allah untuk Al-Qurannya itu, atau beliau dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah. Ini luar biasa nih. Beliau disiplin menghafal Al-Quran. Malam hari, kemudian pagi hari sambil masak, sambil bersih-bersih. Seluruh kegiatan sehari itu dipakai untuk menghafal Al-Quran oleh beliau. Dan alhamdulillah di ulang tahun beliau yang ke-65 tahun, beliau telah menghafal 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Nah, dari kisah ini saya sampaikan ke kesepuhan yang ngaji di musola kami sampaikan, dan alhamdulillah beliau semangat. Juga kami jadi semangat. Artinya yang tua seperti itu nih, sudah kesepuhan 60 tahun, itu dari tidak bisa membaca, bisa membaca. Dari tidak memiliki hafalan yang banyak, hafal seluruh Al-Quran. Maka insya Allah kita semua bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah, sedoyo, tidak usah. Kita semua, saya juga tidak usah merasa bahwa susah belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran gitu. Karena semua orang sudah diberi kemudahan oleh Allah. Masalahnya kata Allah apa tadi? Ono si gelem, ada yang mau belajar atau tidak. Pertanyaannya, mau belajar atau tidak gitu. Jadi untuk bisa menguasai Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, itu bukan masalah tua muda, pintar tidak pintar, tapi itu masalahnya adalah mau tidak mau. Ketika mau, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan kepada kita
untuk menjadi ahlul Quran. Dan semoga kita semua yang ada di ruangan ini, ibu-ibu sekalian, mbah-mbah sekalian, bapak ibu sekalian, diwafatkan dalam kondisi ahlul Quran. Amin. Ngaten nuwun sewu. Terakhir saya belum perkenalan nih. Nama saya Tafsirul Hadi, Ketua Yayasan Insan Cita Mulia di Purwokerto yang studi banding ke sini untuk berguru dengan Ustadz Solihin, Ustadz-Ustadz yang ada di sini, bagaimana melembagakan kegiatan untuk usia di atas atau pengajian-pengajian taklim-taklim untuk usia di atas 50 tahun. Nah, kami di sini belajar dan alhamdulillah banyak pelajaran yang kami dapatkan di tempat ini. Saya sampaikan jazakumullah khair kepada Ustaz Solihin dan para asatidz di sini, dan juga matur nuwun sangat nih jazakumullah khair kepada mbah-mbah, Mbah Kakung, Mbah Putri yang tadi dari perkenalannya saja kami bisa menangkap apa yang harus kita bareng-bareng menjadi semangat itu untuk membuat hal yang sama di Purwokerto, insya Allah. Mohon doanya nggih. Mugi-mugi berhasil. Jadi banyak tempat-tempat yang bisa untuk belajar seperti ini, insya Allah. Matur nuwun, mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam menyampaikan beberapa patah kata ini. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf sekali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.